Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Ori Manola. Pada kesempatan kali ini kita akan review Honda Vario keluaran terbaru tahun 2025. Oke teman-teman, langsung saja. Ini tampilan dari bagian depan. Ini batok kepalanya guys. Dari depan di sini ada lampu DRL-nya. DRL-nya ini gabung sama lampu ratingnya guys, lampu sen. Itu yang kiri, ini yang kanannya. Untuk lampu depannya seperti ini teman-teman, sekilas mirip dengan Honda CBR 150 New atau CBR 250 RR teman-teman. Untuk spakbornya sendiri seperti ini ya tampilannya. Untuk suspensi masih seperti biasa menggunakan suspensi teleskopik. Untuk bannya sendiri, ban depan ini menggunakan ukuran 90/80 ring 14 teman-teman. Oke, kita ke bagian samping. Jadi untuk bagian samping ini menggunakan stripping berwarna merah hitam, ada tulisan Honda di sini teman-teman. Kemudian untuk decknya di sini ada tulisan Vario. Jadi ini Vario tipe standar ya teman-teman. Vario tipe standar yaitu Vario CBS. Jadi ini belum ada idling stop sistemnya teman-teman. Ini Vario yang tipe standar. Ini untuk bagian speedometernya sebentar akan saya nyalakan untuk kita bisa lihat bersama-sama teman-teman. Nah ini untuk bagian spionnya yang kiri ya, spionnya ya terlihat biasa saja teman-teman. Begitu juga yang bagian sebelah kanan. Ini untuk handle rem belakang. Ini ada untuk rem parkirnya juga teman-teman. Ya, untuk bagian samping ini ada seperti biasa standar samping, ini standar tengahnya, dan ini yang masih dipertahankan di Honda Vario ini masih engine mountingnya masih berada di bawah teman-teman. Jadi masih, kalau kita misalnya menghajar polisi tidur atau gasrok masih cukup aman teman-teman, karena yang kena itu di bagian ini teman-teman, pangkuannya tidak langsung kena di blok mesin. Jadi agak berbeda sama Vario 160 yang menggunakan rangka ESAF yang pangkuan mesinnya berada di atas ini teman-teman. Kalau ini berada di bawah. Nah untuk bagian CVT-nya masih sama seperti versi-versi sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang dipertahankan di motor ini adalah pada bagian rangkanya teman-teman, atau frame-nya yang masih menggunakan frame underbone teman-teman. Ini untuk suspensinya, ini agak kotor ya teman-teman, belum saya cuci karena tadi habis dipakai jalan ya teman-teman. Ada lumpur-lumpur sedikit karena habis hujan juga kemarin teman-teman. Jadi ini untuk bagian
Rem belakang masih menggunakan rem tromol teman-teman ya. Ini untuk paha remnya, ini kawat rem teman-teman. Ini untuk bannya menggunakan ukuran 100/80 ring 14 ya. Ini dia tampilannya, cukup lebar. Oke, kita beranjak ke spakbor belakang. Spakbor belakangnya ini sudah model sporty teman-teman. Jadi untuk rating kiri dan kanannya terpisah dari lampu belakang dan lampu remnya. Dan spakbor belakangnya ini sekilas mirip juga dengan Honda CBR teman-teman. Jadi kalau kita lihat spakbor belakangnya itu mirip sekali dengan Honda CBR ya. Tidak tahu ya, mungkin ini dari Hondanya sendiri mungkin mengambil desain dari CBR barangkali ya, untuk bagian spakbor belakang ini teman-teman. Dan ini untuk lampu belakangnya. Lampu pada motor ini sudah full LED teman-teman. Nah, dan ini knalpotnya juga mirip dengan knalpot yang dipasang pada Honda CBR. Dan ini footstep belakangnya, yaitu dengan footstep belakang seperti biasa. Ini ada karetnya, jadi tidak licin teman-teman. Ini di sini tempat pengisian oli ya. Dan ini dia teman-teman, itu di dalam sana bagian throttle bodinya teman-teman. Untuk suspensi belakangnya masih dipertahankan menggunakan single suspension, masih menggunakan shock breaker single teman-teman, atau hanya satu shock breaker. Dan ini filter udaranya cukup besar ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan Honda Beat, ini sedikit agak lebih besar. Dan ini teknologi yang dipakai di sini masih tetap menggunakan ESP atau Enchanted Smart Power. Jadi ini tampilan dari sebelah kanan secara keseluruhan ya teman-teman. Ini cukup keren kalau kita lihat dari samping. Wah, keren nih teman-teman. Kemudian untuk joknya sendiri, joknya ini cukup lebar teman-teman. Jadi untuk perjalanan yang cukup jauh atau touring motor ini nyaman teman-teman. Dan untuk behel belakangnya ini juga teman-teman sangat kokoh, karena dia menggunakan besi teman-teman. Ini full besi, bukan karet ya teman-teman. Dan desainnya ini yang saya suka, sangat ringkas dan mengalir teman-teman. Jadi dari behel ini ditarik lurus ke sini nyatu teman-teman, terlihat nyatu. Memang di sini ada sedikit gap di sini, tapi kalau kita lihat dari belakang itu sangat menyatu teman-teman. Jadi behelnya itu tidak menonjol keluar teman-teman, tapi dia sejajar dengan bodi. Jadi ini juga cukup baik ya untuk ketika berboncengan. Jadi mungkin paha itu kalau di sini tidak menekan ke bodi, tapi menekan ke behelnya. Jadi bodi ini bisa lebih awet begitu teman-teman.
Kemudian untuk di depan sini gantungan barangnya agak masuk ke dalam teman-teman ya. Jadi untuk menggantung barang itu ya agak masuk ke sini, dan mungkin bisa ada gesekan-gesekan di sini kan kalau kita menggantung ya semacam botol aqua begitu teman-teman. Dan ini kuncinya masih menggunakan anak kunci biasa ya teman-teman. Jadi untuk hidupkan, kemudian buka jok, kemudian matikan dan ditekan terus matikan, dan untuk kunci stang teman-teman. Dan untuk buka jok itu tekan di sini. Ya, inilah dia. Di sini ada logo Honda. Dan ini cukup bagus ya teman-teman. Ini jalurnya nih cukup bagus, cukup berat juga ini teman-teman. Bannya besi, jadi tidak terlalu getar. Kemudian untuk minyak remnya ini agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau biasanya motor-motor itu kaca ini ada di depan sini teman-teman, tapi kalau ini ada di samping, jadi ya lebih aman lah mungkin dari benturan. Untuk tempat gantungan plat nomor itu berada di depan ya teman-teman, dari bahan plastik seperti ini ya. Sekilas ini mirip dengan Honda Beat teman-teman. Untuk bagian pendingin motor ini menggunakan radiator teman-teman. Ini radiator, ini cover radiatornya ada di dalam ya teman-teman. Jadi bisa terlindungi dari benturan karena ada covernya. Dan untuk tempat pengisiannya ada di dalam sini teman-teman. Ini di sini. Ini nanti bisa dibuka kalau mau ganti atau mau tambah air radiator ya, bisa lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita hidupkan. Saya pasang dulu anak kuncinya ya. Itu speedometernya digital teman-teman, full digital. Nanti di video berikutnya saya akan review speedometernya secara video terpisah ya teman-teman, dan nanti juga sekalian saya tunjukkan cara penyetelannya, karena di sini ada penyetelan jam dan trip A, trip B-nya semua ada di sini ya teman-teman, dan indikatornya ini cukup tergolong lengkap. Oke, langsung kita hidupkan saja. Tarik remnya dan pencet tombol start. Oh sebentar teman-teman, standar sampingnya harus dinaikkan ya. Ini dia teman-teman, sudah hidup seperti ini. Suaranya cukup halus ya teman-teman. Memang angkat pertama waktu start itu agak getar teman-teman, tapi setelah itu langsung halus dia teman-teman. Dan ini lampu-lampunya, ini lampu DRL nya teman-teman. Wah keren sekali nih, keren. Dan kita tes lampu sennya. Lampu sennya di sini teman-teman, dia menyatu dengan lampu DRL. Ini yang kiri dan ini yang kanan teman-teman. Dan lampu depannya ada di sini. Lihat
teman-teman, lampunya sudah full LED, dan ini lampu belakangnya juga full LED teman-teman. Jadi keren, ada motif seperti garis-garis begitu ya. Ini sangat ciri khas sekali, terlihat berbeda dari motor-motor kebanyakan teman-teman. Jadi ketika kita lewat di jalan, mungkin orang lihat dari belakang sudah bisa dikenal bahwa ini adalah Vario 125 generasi terbaru tahun 2025. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video review kita kali ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa menekan tombol subscribe sehingga bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan setelah ini teman-teman, saya akan review speedometernya dan kita akan sama-sama melakukan test drive. Saya juga akan bahas kelebihan dan kekurangan dari motor ini sehingga kita bisa sama-sama menarik sebuah kesimpulan apakah motor ini layak untuk dipinang atau tidak. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.